Oke. Oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Pak Joko Wiratmo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan UTS Meteorologi Tropis dengan anggotanya yang pertama saya sendiri, Sanggita Alfat Ramadhani 1281802 dan Jessica Amanda Bintang 1281803. Berita hoax yang pertama ini adalah berita tentang gelombang panas yang melanda Indonesia. Jadi berita hoax ini tersebar di berbagai chat WhatsApp. Jadi sebenarnya berita ini juga sempat heboh juga di tahun sebelumnya, tapi kembali lagi heboh akhir ini karena suhu di Indonesia itu lumayan panas. Jadi berita ini kembali lagi hadir di masyarakat gitu. Lanjut. Nah, kenapa berita ini dikatakan hoax? Karena sebenarnya gelombang panas ini hanya terjadi di lintang menengah dan juga lintang tinggi. Sementara kita tahu bahwa Indonesia ini berada di ekuator, yang secara sistem dinamika cuacanya itu tidak memungkinkan untuk terjadi gelombang panas, karena wilayah ekuator juga tekanannya itu tidak tinggi gitu, tekanannya rendah. Lanjut. Nah, apa sih gelombang panas itu sendiri? Nah, gelombang panas dalam ilmu cuaca dan iklim didefinisikan sebagai periode cuaca atau suhu panas yang tidak biasa disertai dengan kelembaban udara yang tinggi. Nah, dianggap sebagai gelombang panas ini jika ada dua syarat. Yang pertama, suhu maksimum hariannya itu melebihi batas statistik. Misalnya, 5 derajat Celcius lebih panas dari rata-rata klimatologis suhu maksimum di daerah tersebut. Dan yang kedua, ada setidaknya berlangsung dalam 5 hari berturut-turut atau lebih. Jadi, misalnya suhunya panas, tapi kurang dari 5 hari itu belum dikatakan sebagai gelombang panas. Lanjut. Nah, seperti dijelaskan tadi, gelombang panas ini hanya terjadi di lintang menengah dan lintang tinggi. Mengapa hanya terjadi di sana dan tidak terjadi di Indonesia? Karena gelombang panas ini umumnya berkaitan dengan berkembangnya pola cuaca sistem tekanan atmosfer tinggi, sedangkan di Khatulistiwa itu tekanan atmosfernya itu rendah. Dalam sistem tekanan tinggi ini, terjadi pergerakan udara dari atmosfer bagian atas menuju ke permukaan atau biasa disebut subsidensi, sehingga termampatkan dan suhunya meningkat. Nah, pusat atmosfer tinggi ini menyulitkan aliran udara dari daerah lain masuk ke area tersebut. Jadi semakin lama sistem tekanan tinggi ini berkembang di suatu area, jadi semakin meningkat panas di area tersebut dan semakin sulit awan tumbuh di wilayah tersebut. Jadi si tekanan tinggi ini stuck di situ aja, jadi nggak bisa kemana-mana. Akhirnya suhu di wilayah tersebut tuh akan terus panas. Dan kenapa dikatakan gelombang? Karena nanti lama-lama si suhu panas itu bisa menyebar gitu seperti gelombang ke daerah-daerah yang lain. Lanjut. Jadi apa yang menyebabkan wilayah Indonesia ini mengalami suhu yang panas, yang awalnya dikira gelombang panas, tapi ternyata bukan gitu. Nah, ternyata apa sih yang terjadi di Indonesia? Jadi suhu panas yang ada di Indonesia ini merupakan fenomena akibat adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadinya juga setiap tahun gitu. Nah, saat ini berdasarkan pantauan BMKG, suhu tertinggi siang hari itu mengalami peningkatan di beberapa hari terakhir. Jadi ini ada pantauan sekitar tanggal belasan Oktober, 14 Oktober. Jadi tercatat suhunya itu lebih dari 36 derajat Celcius di Medan, Deli Serdang, Jatiwangi, dan juga Semarang. Dan suhu yang tertingginya itu ada di Medan, yaitu 37 derajat Celcius. Namun catatan ini bukan merupakan penyimpangan yang besar dari rata-rata suhu iklim maksimum di wilayah Indonesia. Jadi masih dalam rentang yang normal gitu. Jadi tidak melebihi, itu biasanya tidak melebihi 40 derajat Celcius, itu masih aman gitu. Lanjut. Nah, ini lanjutannya. Jadi kalau misalnya dilihat dari tadi dijelaskan bahwa ini akibat adanya peristiwa gerak semu matahari. Jadi dilihat dari gambar ini bahwa di bulan-bulan saat ini bulan Oktober ya. Jadi kalau misalnya di bulan September dan Oktober itu wilayah ekuator itu sedang berada di equinox gitu. Jadi ada dua waktu, jadi ada September, Oktober, dan juga Februari dan Maret gitu. Jadi nanti otomatis setiap tahunnya di bulan-bulan itu tuh Indonesia itu akan mengalami lebih panas gitu dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, khususnya kalau misalnya di bulan Oktober ini mataharinya itu tepat di atas Pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara, sehingga suhunya itu akan terasa lebih panas. Lanjut.
Oke, Ya, selanjutnya sekian, oh ya, iya, selanjutnya dilanjutkan oleh Jejas. oke, mantap, selanjutnya, sama aku sendiri ada Jessica Amanda Bintang 128181003. Nah, di sini, ada satu lagi berita hoax terkait meteorologi. Nah, itu tuh dibilang, katanya kalau misalnya global warming tahun 2019 sampai 2022 itu kalau misalnya benar, jadi, Dajjal tuh nggak lama lagi akan keluar gitu, karena terlalu panas mungkin ya dunia ini gitu. Jadi, kita lihatlah ya, pembuktiannya bagaimana gitu. Nah, kenapa sih berita itu, dikatakan hoaks gitu? Karena sebenarnya BMKG itu, tidak ada memprediksikan kekeringan panjang selama bertahun-tahun. Tahun 2020 pun juga prediksinya juga tidak akan teridentifikasi akan terjadi El Nino kuat. Nah, lembaga NOAA dan NASA Amerika serta JAMSTEC dari Jepang juga memprediksikan hasil yang serupa. Nah, El Nino lemah tahun 2019 telah dinyatakan berakhir pada akhir Juli lalu dan kondisi netral masih berlanjut hingga akhir tahun 2019. Nah, hal tersebut menandai tahun 2020 nanti diperkirakan tidak ada potensi anomali iklim yang bertambah pada curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi sampai saat ini BMKG juga belum mendeteksi nih adanya anomali iklim yang dapat menyebabkan kekeringan di tahun 2020 ataupun di tahun 2021. Nah, sebelum lanjut dulu, sebenarnya, pengen tahu dulu kali ya, apa itu global warming? Nah, sebenarnya global warming itu sama aja dengan pemanasan global, yaitu suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, peristiwa ini menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global dan adanya efek rumah kaca. Meningkatnya suhu global dianggarkan akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan banyak dan pola presipitasi. Nah, akibat-akibat dari pemanasan global yang lain tuh bisa menyebabkan pengaruh kepada hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berjenis-jenis binatang. Oke, selanjutnya itu, tadi sempat ada bicara tentang El Nino ya. Nah, apa sih El Nino itu? Nah, untuk El Nino sendiri itu fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Nah, pemanasan, suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, singkatnya El Nino ini memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum, gitu. Jadi, faktanya sendiri, itu tuh yang pertama ada El Nino sendiri. Nah, El Nino itu yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 itu lemah dan prediksi untuk tahun 2021, 2022 juga terpantau lemah. Jadi, kalau misalnya El Nino kuat kan berarti mengakibatkan, kekeringan yang kuat juga ya. Jadi, sebenarnya untuk intensitas kekeringannya di Indonesia itu sebenarnya lemah gitu. Nah, terus banyak terjadi musim hujan nih di beberapa wilayah pada tahun 2019. Nah, dan ini udah terbukti juga kalau misalnya tahun 2019 yang lalu itu, sebenarnya banyak juga terjadi hujan gitu. Jadi kekeringan kekeringan itu di musim-musim tertentu aja gitu. Terus BMKG juga belum mendeteksi nih adanya anomali iklim yang menyebabkan kekeringan di tahun 2020 atau 2021. Nah, anomali iklim itu, seperti kayak maksudnya perubahan apa ya, terjadinya kayak iklim yang tidak seharusnya gitu loh. Jadi kayak, tiba-tiba maksudnya kayak keringnya kering banget gitu, dan ternyata masih belum ada tuh kejadian-kejadian kayak kekeringan yang parah gitu untuk prediksinya, gitu. Nah, yang terakhir ini yang perlu diketahui adalah kenaikan suhu akibat dari pemanasan global tidak langsung naik secara drastis. Jadi, naiknya pun itu tuh, selalu kayak bertahap-bertahap gitu, nggak langsung naik yang sampai jadinya panas banget, gitu. Nah, untuk jadi tuh apa saja sih hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Nah, yang pertama itu menggunakan angkutan umum, karena, angkutan umum itu kan menyebabkan yang ada emisi, jadi, emisi tersebut menyebabkan efek rumah kaca nih. Jadi, sebisa mungkin ya, untuk menggunakan angkutan umum, jadi, untuk polusinya tuh bisa, terkurangi gitu. Nah, yang kedua ada menghemat energi, karena, kalau misalnya terlalu banyak, jadi kan untuk distribusi, untuk pengelolaannya kan juga banyak ya untuk eksploitasi terhadap, mmm, untuk pengambilan energi tersebut gitu. Terus yang ketiga ada kurangi makan daging dan mulai jadi vegan. Nah, ini sebenarnya mungkin, bisa dimulai dari sedikit-sedikit kali ya, karena kan sebenarnya daging itu, dari hasil,
apa ya, dari kotoran itu kan menghasilkan gas-gas yang menyebabkan untuk efek rumah kaca gitu. Dan yang keempat ada daur ulang karena ya terlalu banyak untuk sampah-sampah yang ada di sekitar kita, jadi kita, bisa melakukan untuk, daur ulang gitu. Nah yang terakhir itu beritahu dan ajarkan ke orang lain untuk mengurangi pemanasan global. Nah jangan sampai nih jadi kena hoaks-hoaks yang kayak tadi ini dan juga yang pertama tadi, benar kan ya Sanggita ya? Benar banget, Jess. Oke, mantap. Nah, berarti, ini yang terakhir nih, jadi ada quotes nih. Jadi tidak semua yang kamu baca di internet itu benar. Jadi, nggak semuanya harus diterima secara, langsung secara mentah-mentah dan langsung kayak, "Oh, nanti bakal, ada dakjal nanti turun," gitu tiba-tiba gitu, atau, "Oh, nanti ini bumi bakal makin panas, adanya gelombang panas, jadi nanti kita, bakal panas banget ini Indonesia," atau gimana gitu, enggak. Jadi, boleh, dicari ya untuk berita-berita yang lebih terpercaya gitu ya, mungkin misalnya dari Kompas atau misalnya dari BMKG-nya langsung BMKG juga gitu. langsung Iya, ya? benar. Mhm. Gitu, teman-teman. Jadi bisa langsung, diperhatikan ya gitu dan juga stop untuk hoaks, gitu. Oke, mantap. Terima kasih banyak, sudah mendengarkan, kami untuk berdiskusi mengenai hoaks-hoaks yang mengenai meteorologi ya, gitu. Mungkin ada kata-kata akhir dari Sanggita? Cukup. Mungkin Oke. terima kasih dari kami, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.